Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin melakukan responsi pertemuan 6. Sebelumnya izin perkenalan diri, saya Faisal Akbar. Saya Bagus Triatmojo. Saya Imade Surinata. Tentuan tugas responsinya adalah membuat video dengan durasi maksimal 10 menit, kemudian diupload ke YouTube. Video dibuat secara berkelompok dan setiap anggota wajib menjelaskan rangkaian yang akan dibuat dengan ketentuan di bawah ini. Kelompok kami kelompok 8, jadi kita adalah kelompok genap. 1. Buat rangkaian di atas menggunakan isi EDA. 2. Jelaskan komponen apa saja yang digunakan dan bagaimana cara kerja serta alur dari rangkaian tersebut. 3. Buat tabel kebenaran dari rangkaian yang sudah dibuat. Dan keempat, implementasikan percobaan 2 modul hardware menggunakan software ICEDA atau Proteus atau software lainnya yang mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membuat rangkaian ini menggunakan ICEDA. Ini sudah saya buat. Nah, ini hasilnya. Nah, dalam rangkaian ini kita membutuhkan beberapa komponen seperti di sini ada sumber tegangan, 2 sumber tegangan, lalu ada 2 switch, lalu ada resistor dengan besar hambatan sebesar 1000, lalu juga ada transistor NPN, ada 5 transistor NPN dan juga ada LED. Tidak lupa juga ada ground jelas. Nah, untuk alur kerjanya kita mungkin akan menjelaskan dulu ketika switch keduanya terbuka, maka lampu akan mati. Lalu ketika salah satu switch tertutup, lampu juga akan mati. Tetapi ketika kedua switch ini tertutup semua, harus mengalir semua, maka lampu akan hidup. Nah, untuk alur kerjanya saya akan jelaskan di Proteus saja ya, biar lebih mudah. Nah, ini untuk alur kerjanya, kita buka dulu switchnya, kita run. Nah, ketika switchnya di off kan, berarti tidak ada arus yang mengalir ke R1 dan R2, sehingga arusnya hanya akan mengalir lewat sini, lewat bawah sini, satu ini. Itu akan ke base Q3 dan Q4. Nah, dari baterai kedua ini akan mengalirkan arus ke R7 ke bawah sini. Karena base dari R1-nya ini tidak teraliri arus, maka ya sudah terpotong di sini saja. Transistor akan dalam mode cut off. Di sini juga 0, 0, 0, 0. Jadi arusnya akan ke sini. Sini ke bawah sini ke Q3. Karena sini ada arusnya, maka lurus ke emitor. Di sini. Nah, akan berhenti di R5. R5 karena ini ada transistor lagi di base Q5 ini. Tetapi pada kolektor dari baterai ke Q5 ini tidak ada arus, maka arus akan terjadi di transistor Q5 ini. Kita coba ketika salah satu switch dihidupkan. Sini ketika switch 1 ditutup di base pada Q1 ini ada arus, maka akan mengalirkan arus ke emitor, ke NPN, ke Q2. Tapi pada base-nya ini nggak ada arus, ya sudah terhenti di sini, mode cut off. Sama juga seperti yang tadi, ya sama. Tapi ketika switch tertutup semua, maka karena ini kedua base-nya sudah terhubung, di sini juga teraliri arus, maka ini akan lurus ke sini dan akan ke ground. Jadi pada rangkaian keseluruhan ini akan tidak teraliri arus, akan langsung ke ground gitu.
Sehingga arus dari baterai 2 akan langsung ke R6 dan mengaliri lampu. Dari lampu ini ke ground. Oke, jadi tabel kebenaran yang terjadi pada rangkaian ini seperti berikut. Ketika input dari switch 1 0 0, dari switch 2 0, maka outputnya adalah 0. Ketika pada switch 1 0, dari switch 2 1, maka hasilnya 0, 1 0 hasilnya 0. Ketika keduanya sama-sama 1, maka outputnya juga 1. Nah, ini mirip seperti gerbang N berarti ya, gerbang N. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk soal nomor 4 itu implementasi rangkaian percobaan 2 yang ada di modul hardware. Nah, cara kerjanya di rangkaian ini pertama-tama baterai yang di sebelah kanan itu memberikan tegangan dan arusnya mengalir dari sisi negatif melewati transistor, melewati emitor, kolektor, lampu, resistor, dan kembali pada sisi positif baterai yang di sebelah kanan. Nah, pada rangkaian di sebelah kiri ini, posisi saklarnya terbuka, sehingga tidak ada arus yang lewat di basis transistor. Maka arus pada basis transistor sama dengan 0. Dalam keadaan ini, transistor dikatakan menjadi cut off, menghambat atau mematikan aliran arus, yang menyebabkan lampu tidak menyala. Pada rangkaian sebelah kanan, kondisi saklar tertutup, sehingga elektron dapat mengalir dari emitor ke basis transistor, lalu melalui saklar, variabel resistor, dan baterai. Arus basis ini memungkinkan untuk mengalirkan elektron yang jauh lebih besar dari emitor ke kolektor. Dalam keadaan ini, transistor dikatakan menjenuh, sehingga lampu akan menyala dengan terang. Sekian dari responsif kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.